Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku semuanya dimana saja berada, ada 3 pelajaran kurban yang bisa kita ambil. 1. Kurban dan cinta. Manusia itu secara fitrah mencintai 7 macam kesenangan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Akan tetapi orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dibandingkan dengan cinta kepada 7 macam kesenangan dunia tadi. Kalau kita ditanya, bolehkah kita mencintai dunia? Bolehkah kita mencintai anak-anak kita? Bolehkah kita mencintai harta benda? Maka jawabnya adalah boleh. Tetapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika kecintaan kita kepada dunia melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, di sini Allah berfirman, yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Tidak heran jika kita melihat orang yang kaya raya ternyata besoknya kemudian sudah bangkrut. Tidak heran jika kita melihat orang yang gagah perkasa, sehat walafiat, ternyata besoknya sudah stroke. Salah satu kecintaan manusia adalah kepada anak-anaknya. Timbul sebuah pertanyaan, kenapa yang diujikan pada Nabi Ibrahim adalah untuk menyembelih anaknya, bukan menyembelih istrinya. Begitu pula Nabi Nuh ketika anak dan istrinya tenggelam, kenapa yang dipanggil adalah anaknya? Dalam hal ini Allah berfirman, yang artinya, dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, maka Nuh memanggil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Quran Surat Hud ayatnya 42. Saudaraku semuanya, padahal istrinya juga tenggelam, tapi istrinya tidak dipanggil. Tapi apa kata anaknya? Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Lalu Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayatnya 43. Saudaraku, begitu juga kepada Nabi Ibrahim.
Yang diperintahkan adalah menyembelih anaknya, bukan Hajar atau Sarah. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada anak itu melebihi kecintaan kita kepada pasangan kita. Maka ada istilah mantan istri, tapi tidak ada istilah mantan anak. Ini menunjukkan bahwa anak akan selalu melekat kepada kita walaupun kita nanti sampai tutup usia. Dalam konteks ini,